Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Rumah tersangka narkoba di Balikpapan Barat digeledah petugas gabungan bersama BNNP Kaltim. Kantor Bawaslu Kutai Kartanegara di Tenggarong didemo warga. Puluhan rumah yang berdiri di bantaran Sungai Karangmumus, Kelurahan Pelita, Samarinda Ilir dibongkar petugas. Damkar bersama relawan Samarinda mengevakuasi seorang sopir truk yang terjepit di dalam kabin setelah truk yang masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter. Warga menyatakan truk bernomor polisi BG 8667IR itu awalnya melaju dari arah Samarinda menuju Tenggarong, Kutai Kartanegara. Saat melintas di jalan menurun, truk tiba-tiba kehilangan kendali hingga akhirnya masuk jurang. Relawan dan tim gabungan di Samarinda mengevakuasi jasad laki-laki yang ditemukan mengapung di Sungai Mahakam. Lokasinya di wilayah Batu Penggal, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang. Saat pertama ditemukan, jasad tersebut terlihat mengenakan jaket dan kaos salah satu pasangan calon gubernur Kaltim. Berhasil dievakuasi, jasad pria tanpa identitas itu dilarikan ke rumah sakit guna dilakukan visum. Regu pencarian mulai dari Basarnas, polisi, tentara hingga relawan dikerahkan ke Pelabuhan Karyangau, Balikpapan Barat. Menyusul kabar seorang anak buah kapal feri penyeberangan Balikpapan Penajam Pasir Utara tenggelam. Untuk pencarian ini tim SAR melakukannya dengan menyisir permukaan sungai di sekitar lokasi korban diduga tenggelam. Sekelompok massa berdemonstrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, Jalan Haji Isa 3, Tanjung Redep. Aksi ini digelar buntut dari kekecewaannya atas kinerja KPU. Salah satu yang ingin mereka sorot adalah tingginya angka golput di Kabupaten Berau. Pendemo meminta agar lembaga tersebut mengoreksi kesalahan internal hingga menyebabkan partisipasi pemilih rendah. Badan Pengawas Pemilu memastikan penyelidikan dugaan pelanggaran pilkada di Kampung Buyung-Buyung sudah dihentikan. Ini setelah penyidik tidak menemukan bukti kuat untuk menjadikan kepala kampung sebagai tersangka. Keputusan tersebut membuat kepala kampung bisa bernapas lega karena telah terbebas dari perkara. Pedagang yang berjualan di tepi jalan kawasan Pasar Pandansari Balikpapan Barat ditertibkan oleh petugas gabungan. Sekretaris Satpol PP Balikpapan menyatakan kegiatan semacam ini sejatinya sudah dilakukan 6 kali sepanjang tahun 2024. Meski begitu masih saja ditemukan pedagang yang nakal. BPBD bersama warga dikerahkan untuk menyingkirkan batang pohon tumbang yang menimpa rumah warga di Jalan Lumba-Lumba RT 12 Kelurahan Selili, Samarinda Ilir. Pemilik rumah menyatakan awalnya mengira hanya buah yang jatuh dan menimpa atap rumahnya.
Pemilik baru menyadarinya saat keluar rumah pada pagi hari. Dua rumah di kawasan RT 17 Karangjoang, Balikpapan terbakar. Agar kobaran tidak semakin meluas, sejumlah petugas pemadam dan penyelamatan dikerahkan. Salah satu pemilik menyatakan rumah tersebut disewakan kepada pekerja. Ia tidak mengetahui sebab terjadinya kebakaran karena di saat bersamaan berada di rumah lainnya. Dari rekaman kamera pengintai ini terlihat seorang wanita dengan mengenakan helm dan jas hujan memasuki sebuah toko retail di Tarakan. Tujuannya yakni untuk mencuri uang dan beberapa benda berharga. Belakangan diketahui jika wanita berinisial HW itu merupakan mantan kepala toko yang kini dipindah tugaskan ke toko lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 9 tahun. Jadi ini yang saya minta kepada kawan. Kantor Bawaslu Kutai Kartanegara di Jalan Panji, Tenggarong, didemo warga. Aksi tersebut dilatari keputusan Bawaslu yang tidak melanjutkan proses dugaan politik uang yang terjadi di Lojanan Ulu. Koordinator pedemo menyatakan tujuannya yakni untuk meminta alasan terkait keterangan Bawaslu yang menyatakan bukti-bukti yang diberikan dalam laporan tidak lengkap. Sehingga Bawaslu memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pilkada. Tidak percaya. Masyarakat yang tergabung di aksi hari ini tuntutannya adalah masalah proses laporan money politik yang telah kita laporkan kemarin. Itu sudah keluar hasil laporannya. Nah, hasil laporannya itu menyatakan tidak lengkap bukti lah intinya, dan tidak memenuhi unsur tindak pidana bahasanya. Nah, jadi kedatangan kami ke sini ini, kami kan tidak puas ini dengan hasil yang dikeluarkan, sementara selama waktu saya pun cuman sebagai saksi tambahan cuman dipanggil 1 kali. Tidak ada maruahnya Bawaslu ada di ibu negara. Pihak Bawaslu pun memastikan aduan warga ini tidak bisa diteruskan karena bukti yang diberikan masih minim. Keputusan itu dibuat melalui rapat pleno dengan melibatkan Gakumdu. Teman-teman di dalam tidak usah berlama-lama. Ya, sebenarnya sudah disampaikan kemarin, secara secara umum bahwa kenapa tidak kita naikkan dalam proses penyidikan, karena memang berdasarkan hasil pleno berdasarkan rapat Gakumdu yang di dalamnya ada kepolisian, ada kejaksaan dan ada Bawaslu, menyatakan bahwa kurang bukti. Itu sudah kami sampaikan kepada kami. Kemudian langkah selanjutnya Pak, prosesnya seperti apa sih? Ya, kalau tadi ya mereka cukup menerima ya, tadi tidak ada lagi pembahasan, cuman tadi hanya terakhir meminta permintaan untuk permohonan ke Bawaslu bahwa mereka bahasanya minta didampingi untuk konsultasi ke MK lah bahasanya. Video inilah yang dijadikan salah satu dasar laporan dugaan politik uang dalam pilkada. Meski dilengkapi dengan video, namun Bawaslu tetap berpendapat bukti dalam laporan tersebut tidak lengkap. Iswanto melaporkan dari Samarinda.